kampung, jangan menyalahkan pemerintah. Janji aja punya hendak meningkatkan kesehatan di masyarakat macam-macam, tinggal janji, janganlah itu, jangan. Kita harus kembali kepada pendapat Ahlus Sunnah Jamaah, al-qadha la mahisa anhu. Kalau takdir Allah, jangan kita menolak-nolaknya. Harus terima dengan ridha dan sabar. Tapi syariah tapi syariatnya, usaha ikhtiarnya engkau jalankan. Berobat, disemprot, obat nyamuk, itu minum banyak, makan banyak, antibiotik dan sebagainya, tetap syariat tetap jalan. Doa, burdah dibaca, yasin dibaca, berdoa mudah-mudahan penyakit hilang, mudahan umur panjang, mudahan selamat dunia akhirat, itu aja. Jangan banyak mikir, jangan. Pokoknya takdir diterima, syariat, usaha ikhtiar jalan. Jangan menyalahkan siapa-siapa. Dokter jangan disalahkan, gara-gara dokter ini terlambat, jadi sampai terjadi gini. Jangan menyalahkan dokter, jangan. Dokter itu hamba Allah, jangan disalahkan. Tambah dosa lagi, penyakit tetap, dosa bertambah, nggak ada untungnya. Umpame salekate mafi aja, tapi syariatnya min ghairi ifrat wala tafrit wala ghulu. Jangan kita itu ifrat, terlalu limpah, wala tafrit, terlalu kurang, wala ghulu, habis-habisan saja. Nah, contohnya kalau kita berobat, diperiksa kemampuan. Kalau mampu di rumah sakit, duitnya ada, nama nunggui ada, silahkan. Kalau kada mampu, sekadar kemampuan, jangan melimpati batas kemampuan. Caranya melaksanakan syariat, jangan melebihi kemampuan kita. Berobat sekadar kemampuan kita, jangan menyusahkan orang lain. Berobat itu syariat perintah Allah. Batasnya fattaqullaha mastata'tum. Kamu mengerjakan perintah Allah dilihat kesanggupan. Jadi kalau ada orang kada berobat lawan dokter, jangan dicela. Apang nyawa juga kada berobat jadi matiin kayak ini. Inya kada sanggup berobat, duit kada ada mau apa? Enak aja pantang-pantang sehat. Orang garing kada berobat mencela maki udah beri duit kada, mencela maki pulang. Nyawa juga nang salah kenapa garang sudah tahu aja patah kada diurut. Macam apa nak mau urut namun kada bisa duit biasa mau upah pak urutan. Saya diurut nongon aja. Buat minyak kayu putih. Padahal patah nih satu minyak kayu putih ditang di mana masuk akal baik. Hendaknya aja mau obat anak juga beurut duit dada. Nang sugi-sugi juga aja apik mana pandai mana kalau memberi duit lembat jangan menyalahkan nang sugi. Ini hamba Allah juga. Kita ini hobinya menyalahkan orang. Padahal diri kita banyak aja yang perlu disalahkan. Oleh sebab itu guru ulun bawa siap diantaranya guru abah dan nini ulun sendiri. Cari kebenaran orang dan cari kesalahan seorang. Cari kebenaran orang. Di mana benarnya orang itu? Dan cari di mana kesalahan seorang. Itu nasihat guru-guru ulun diantaranya abah dan ini. Jangan terbalik, mencari kebenaran seorang, melihat kesalahan orang. Ini terbalik nih. Akhirnya jadi balasan neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Sumpah yang kalau kita kawa berdiri kada boleh berduduk. Kalau kita kawa berduduk kada boleh kita berabah. Ya, nah kalau kita kada kawa berdiri, dikarasi berdiri, Tuhan kita menyuruh itu lipat pangarannya melaksanakan syariat. Akhirnya rabah mendagui. Orang kada kawa berdiri, mau dikarasi berdiri rabah, limba rabah panah, jatuhnya panah, tungarannya mau.
undangan. Kalau nang cager disuruh disuguhkan itu hanya 100. Jangan mengundang orang 200. Yang malu siapa? Gue. Jadi sekadar kemampuan, kalau bahasa orang Banjar, sekadar tangan awak menjabai. Sekadar kekuasaan. Begitu juga calon-calon yang bakal duduk di mana-mana. Lihat dulu kesanggupan sampean. Kalau sampean sanggup di tengah, atas kanan, atas kiri, di depan ada bundaran, masuk sampean di situ. Sekadar kemampuan, jangan melimpati kemampuan. Pas. Wa a'immatu sadatina ali abi alwi salatu mahajjataha al-bayda wa tariqataha sam'a al-ulya. Bermula ulama-ulama daripada Habib-Habiban, zurriyat daripada Habib Ali bin Ahmad al-Muhajir ilallah, cucunya Rasulullah, yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semua mereka berjalan di jalan yang putih, di jalan yang sedang, di jalan yang rata. Wala ahada minhum yunsabu ila tahrif au takhrif au rukubi ghairil akhlaq fiha. Satu pun tidak ada di antara mereka yang dinisbahkan kepada merubah syariat atau menambah syariat atau mengerjakan yang kurang berhati-hati. Jadi semua ahli sunnah wal jamaah yang dikepalai oleh cucunya Rasulullah SAW, Habib Alwi, adalah mengambil syariat yang paling pas, tidak lewat ketinggian, tidak terbawah, di tengah-tengah, bujur-bujur, sedang. Karena mengamalkan perintah Allah, kuntum khairu ummah, wasatan litakunu syuhada 'alan nas. Jadi di tengah-tengah itu, di tengah-tengah. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini disebut dalam Al-Qur'an, yaitu firman Allah, min baini fardin wa damin labanan khalisan za'iqan lisyaribin. Kalau kita lihat sebelah kanan ada tahi kotoran, sebelah kiri darah. Di antara tahi dan darah di situ susu. Mimbaini farsin, di antara tahi, wadamin darah, di situ labanan khalisan, susu yang bersih. Sa'iqan lisyaribin, menyenangkan bagi peminumnya. Kita ini kan dari kecil minum susu asli susu ibu. Ujar orang Banjar, asli susu umah. Jadi bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah campuran antara tahi dengan darah, bukan. Dia menyendiri di tengah-tengah. Dia di tengah-tengah, bukan masuk tahi, bukan masuk darah. Dia di tengah. Istilah sekarang, dia tidak ke sini, tidak ke sini. Dia netralisasi. Paham sampean? ومن اخترع مهيئا لنفسه خصوصا من أولادهم وارتضى غير ما سلكوا فآخر عمره إلى الخيبة والانحطاط ولا يرفع له ما يرفع لهم من منار ووكل إلى نفسه. Ujar beliau, siapa-siapa di antara turunan-turunan Rasulullah yang membuat jalan sendiri serta diridhoinya jalan sendiri itu, meninggalkan jalan nenek moyangnya Ahli Sunnah wal Jamaah, pasti di akhir umurnya dia akan merasakan kerugi-rugian dan kerendahan dan tidak mendapat kedudukan sedikit pun di hati masyarakat. Nggak ada wibawanya lagi kalau dia turunan Rasulullah. Dan semua urusannya diserahkan kepada dia sendiri. Allah Ta'ala lepas tangan. Na'udzubillah.
ila an qal faman ittaba'ahum salim wa man khalafahum nadim wal adab ma'ahum tariqah wa ittiba'ahum haqiqah. Faman ittaba'ahum salim, siapa mengikut mereka itu selamat. Wa man khalafahum nadim, siapa kada mengikut mereka itu menyesal. Wal adab ma'ahum tariqah, kalau kita kada menentang, kada mengiktiraf dengan mereka itu, niscaya dia sampai ke tujuannya. Kalau dia pegawai pangkatnya tinggi, kalau dia ulama menjadi muridnya banyak, kalau beribadat sampai kepada keikhlasan, kalau bercari sugih dan kaya, asal mengikut perjalanan Ali Ba'alawi. Beradab serta mereka, maksudnya jangan menentang kepada mereka. Itu sudah kita dijalankan Allah di jalan mereka. Sampai di mana mereka, kita sampai di situ juga. Jadi janganlah kita menentang bagi orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah. Wattiba'ahum haqiqah. Apabila kita tahu menjalankan jalan mereka, mengikuti, udah tahu mereka pemurah, kita ikuti pemurah. Mereka tidak pemarah, kita ikuti enggak pemarah. Dua itu aja umpamanya. Pemurah tidak pemarah, kita ikuti. Haqiqah, kita akan dibukakan hijab. Melihat di mana ada Allah. Ke situ ada Allah, di situ ada Allah, situ ada Allah, bukan bertempat masuki. Maraitu syai'an karena Allah itu di mana-mana ada, bukan bertempat. Masuki wal awal wal akhir, wal zahir wal batin. Awal Allah, akhir Allah, zahir Allah, batin Allah, yang lain Allah di mana? Di mana? Nah, perasaan yang demikian itu bisa dicapai bagi orang yang mengikuti perjalanan daripada orang-orang anak cucu Rasulullah yang Ahlussunnah wal Jamaah. Dua itu aja dulu, pemurah tidak pemarah. Abu Hurairah, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu ditanya, "Hai Abu Hurairah, engkau ini kan dekat sama Rasulullah. Akhlak itu sebenarnya kumpulannya di mana?" Katanya Abu Hurairah, dua aja. Pertama pemurah, kedua tidak pemarah. Jadi kita semua asal pemurah aja, jangan pemarah biar nggak sholah gitu. Bukan. Artinya yang sangat penting daripada akhlak karimah yang udah sudah bosan mendengarnya itu, yang penting itu dua, ibu bapaknya. Pertama pemurah sosial, yang kedua nggak pemarah. Kalau pemurah tapi pemarah lain, kalau pemarah tapi pemurah lain, kada pemarah tapi pelit lain. Kalau pemurah tidak pemarah, iya. Kok orang esok? Kan yang mendengar kan ada tukang dari Jawa, Surabaya ada. Nah, dari Jakarta ada, jadi Bandung, Betawi, Bandung ke Surabaya, yang mau pulang nih mau. Pemurah nggak pemarah, insya Allah. Insya Allah istri kita senang kalau kita pemurah, jangan pemarah. Istri kita juga begitu, pemurah juga, jangan sayang dong. Sama suaminya juga, kapan aja. Dan jangan pemarah. Oh, kalau udah suami sama istri nggak pemarah, sama-samanya dua-duanya pemurah, masya Allah. Udah wattiba'ahum haqiqah. Wala takhalifu bawatinuhum zawahirahum, dan tidak bersalahan hati mereka dengan luar mereka. Itu cara Ahlussunnah Jamaah. Kalau di sini di luarnya aja, artinya tidak munafik. Munafik itu kan di hati lain, di luar lain. Apa yang di dalam itu yang di luar begitu. Jadi istilahnya apa adanya. Apa adanya. Kalau di sini begini, iya adanya begitulah, udah. Kada mau di luar lain, di dalam lain, kada mau. Bagus di luar, buruk di dalam. Kada mau begitu Ahlussunnah Jamaah. Apa adanya.
فكيف يكون حال من ادعى أنه أثر على ما لم يأثروا عليه وأن صواب غير ما جنحوا إليه وأشاروا إليه مع أننا نعتقد أنهم وأحدهم لم يأتي أحد ما ينقم عليه. Bagaimana kalau ada orang berpendapat dia udah sampai kepada sesuatu yang mereka Ahlussunnah tidak sampai. Ini kalau ada orang berpendapat pendapatan Ahlussunnah